Bab Free tawaran dari kerajaan tetangga. Di saat yang sama, Argania menghadapi krisis kekeringan panjang melanda negeri. Membuat ladang-ladang retak dan sungai-sungai menyusut. Rakyat mulai gelisah. Di tengah keputusasaan ini, datanglah tawaran. Bantuan dari kerajaan Eldred yang dipimpin oleh Raja Teron yang licik. Ia menawarkan teknologi pengairan canggih dan pasukan gandum. Cukup untuk menyelamatkan Argania dari kelaparan. Namun, harganya mahal. Raja Teron meminta hak akses eksklusif ke tambang permata Sanuratan. Sumber kekayaan utama Argania lebih dari itu. Ia meminta Rania untuk bertunangan dengan putranya, Pangeran Valerius, sebagai segel aliansi. Rania merasa terpojok menolak berarti membiarkan rakyatnya menderita. Menerima berarti mengorbankan kebebasannya dan menyerahkan kedaulatan negerinya secara perlahan. Dalam kegelisahannya, ia mencari Malakai. Mereka ingin menjualku demi air dan gandum. Bisik Rania, air mata membasahi pipinya saat mereka bertemu di tempat biasa. Malakai memegangnya dengan lembut. Kalau begitu, kita harus memberi mereka kekuatan yang tidak bisa mereka tolak kekuatan yang ada di bawah kita. Ia mengungkapkan rencananya untuk membangkitkan kembali sumber sihir kuno di bawah Argania. Sihir yang bisa membuat tanah kembali subur tanpa bantuan Eldred. Tapi untuk melakukannya, ia membutuhkan darah bangsawan, darah Rania. Bab Fati tabrakan 3 dunia. Kini, Rania berada di persimpangan jalan paling berbahaya dalam hidupnya. Haruskah ia mempercayai Malakai, pria yang ia cintai tetapi memiliki niat tersembunyi? Atau haruskah ia menyerah pada takdir yang telah disiapkan untuknya? Pada malam ritual yang direncanakan Malakai, di bawah cahaya bulan purnama yang sama saat mereka pertama kali bertemu, 3 dunia bertabrakan. Rania dengan keraguan yang menyelimuti hatinya berdiri di samping Malakai di depan sebuah altar kuno. Di saat yang sama, Kapten Ahmed, setelah mengumpulkan cukup bukti, memimpin sepasukan kecil pengawal setia untuk menghentikan mereka. Dan dari kejauhan, mata-mata Raja Teron mengamati, siap mengambil keuntungan dari kekacauan yang akan terjadi. Rania, jangan lakukan ini, teriak Ahmad saat ia menerobos masuk ke ceruk itu. Dia hanya memanfaatkanmu. Malakai tertawa, matanya berkilat dengan sihir gelap. Kau terlambat. Kapten Argania akan memiliki kekuatan yang baru. Pertarungan pun pecah. Para pengawal berhadapan dengan bayangan-bayangan yang dipanggil Malakai. Ahmed sendiri berduel dengan Malakai.
Mejang beradu dengan sihir dalam tarian yang mematikan. Di tengah kekacauan itu, Rania harus memilih. Ia melihat wajah Ahmad penuh dengan kekhawatiran dan kesetiaan yang tulus. Lalu ia menatap Malakai yang matanya memancarkan ambisi yang menakutkan, tetapi juga secercah rasa sakit karena masa lalunya. Dengan tekad yang baru, Rania mengambil belati ritual dari altar, bukan untuk menumpahkan darahnya demi sihir Malakai, tetapi untuk membuat pilihannya sendiri. Ia menggores telapak tangannya dan meneteskan darahnya netpanya, tetapi bukan untuk membangkitkan sihir gelap. Sebaliknya, ia mengucapkan doa kuno kepada Sanuratan, doa pengorbanan yang telah lama dilupakan. Tanah bergetar bukan dengan kekuatan gelap, melainkan dengan cahaya lembut yang memancar dari bawah bumi. Cahaya itu menucikan sihir Malakai, mengusir bayang-bayang, dan membuat hutan terlarang kembali bersinar di langit. Bintang-bintang Sanuratan berpendar lebih terang dari sebelumnya, dan rintik hujan pertama mulai turun di tanah Argania yang kering. Malakai, kekuatannya terkuras, menatap Rania dengan campuran kekaguman dan pengkhianatan sebelum menghilang ke dalam hutan yang kini tidak lagi terlarang. Ahmad, meski terluka, berdiri di sisi Rania. Kesetiaannya tak tergoyahkan. Tetiluk fajar yang baru. Argania diselamatkan bukan oleh sihir gelap atau aliansi yang licik, tetapi oleh keberanian seorang putri yang memilih tugas di atas hasrat dan pengorbanan di atas kekuasaan tawaran kerajaan.